Penahanan pelaku penyiram air keras pada seorang pelajar ditangguhkan, korban minta keadilan. Mulai hari ini harga Pertamax Turbo dan sejumlah BBM non-subsidi naik. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Seorang remaja luka berat di bagian wajah dan mata usai menjadi korban penyiraman air keras. Derita korban semakin tidak tertahankan usai polisi menangguhkan penahanan pelaku penyiraman. Saya harus bagaimana kalau kayak begini? Saya orang nggak punya emak. Saya nggak tahu hukum. Saya orang awam, tapi saya juga tahu keadilan itu harus ada buat anak saya. Seorang ibu asal Johar Baru, Jakarta menangis pilu saat menceritakan kejadian yang menimpa putranya Muhammad Rizky, yaitu remaja usia 17 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Rizky menjadi korban penyiraman air keras oleh sekelompok pelajar. Menurut ibu korban, penyiraman air keras terjadi ketika korban dan sejumlah temannya sedang berjalan kaki di Jalan Johar Baru 2. Tiba-tiba saja melintas sejumlah remaja berboncengan sepeda motor dan langsung menyiram korban dengan air keras. Akibat kejadian itu, Rizky menderita luka bakar serius di bagian wajah, mata, hingga ke leher. Saat korban masih terbaring lemah di tempat tidur, pihak keluarga mendapat kabar jika dua tersangka yang sebelumnya ditahan justru kini mendapat penangguhan penahanan melaporkan. Razia Pak Ogah terus digelar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Maraknya keberadaan Pak Ogah kerap meresahkan masyarakat dan pengguna jalan. Sejumlah Pak Ogah atau juru atur lalu lintas liar di Cengkareng, Jakarta Barat terjaring operasi penertiban kesejahteraan sosial. Dari operasi ini petugas mengamankan 2 PPKS yang berperan sebagai Pak Ogah. Sementara Pak Ogah lainnya berhasil kabur karena sudah mengetahui keberadaan petugas. Kedua Pak Ogah yang terjaring razia dibawa ke panti sosial untuk dibina lebih lanjut. Operasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran penertiban antara lain Jalan Nirmala Cengkareng Barat, putaran balik imigrasi di Jalan Daan Mogot, serta eksit tol Rawabuaya di Jalan Outer Ring Road, Duri, Kosambi. Dari Jakarta, Rizky Malufi, iNews melaporkan. Ya, nah pemirsa, Pertamina akhirnya menaikkan sejumlah jenis harga bahan bakar minyak non-subsidi. Keputusan itu mulai berlaku hari ini, pemirsa. Nah, harga Pertamax Turbo RON 98 dijual seharga Rp19.400 per liter di Jabodetabek. Naiknya sebesar Rp6.300 dari sebelumnya. Begitu juga dengan Pertamax Green, harga BBM ini naik Rp900 menjadi Rp12.900 per liter. Kenaikan harga juga berlaku pada BBM jenis solar non-subsidi yaitu Dex Lite dan Pertamina Dex. Ya, lalu bagaimana reaksi masyarakat pengguna BBM non-subsidi setelah harga sejumlah BBM ini naik? Kita bergabung dengan Muharlin yang akan melaporkan langsung dari SPBU Matraman, Jakarta Timur. Muharlin, bagaimana pengguna BBM non-subsidi menanggapi kenaikan harga ini? Ya baik, selamat siang David dan juga pemirsa. Ini untuk kalangan masyarakat ini memang tidak banyak begitu. Tadi saya sudah menanyakan ke beberapa masyarakat yang mengisi bensin di SPBU Matraman ini. Mereka banyak yang belum mengetahui jika harga sejumlah bahan bakar minyak ini mengalami kenaikan begitu. Dan untuk kondisi di SPBU Pertamina ini masih nampak normal seperti biasanya. Dan ini juga berkaitan dengan PT
Pertamina yang per hari ini secara resmi telah menaikkan harga beberapa jenis bahan bakar minyak seperti diantaranya kenaikan harga terjadi untuk BBM jenis Dex Lite, Pertamax Turbo dan juga Pertamax Dex. Untuk harga Dex Lite ini David mengalami kenaikan sebesar Rp9.400 dari harga semula Rp14.200 per liter. Kini harganya naik menjadi Rp23.600 per liter. Kemudian untuk jenis Pertamax Dex dan juga Pertamax Turbo ini juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, di mana harga Pertamax Dex yang semula harganya Rp14.500 per liter kini naik menjadi Rp23.900 per liter. Untuk Pertamax Turbo ini mengalami kenaikan harga sebesar Rp6.300 dari harga semula Rp13.100 per liter, kini naik harganya menjadi Rp19.400 per liter. Namun untuk BBM jenis Pertamax 92 dan juga Pertalite ini harganya masih di kisaran harga normal dan masih berada di harga normal begitu David. Namun kenaikan atau penyesuaian yang dilakukan oleh PT Pertamina ini masih berlaku di beberapa wilayah saja, seperti di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga wilayah Banten. Mengingat harga jual BBM di setiap daerah ini berbeda-beda, tergantung penyesuaian besaran pajak dan juga ongkos logistik ke daerah-daerah tersebut. Dan David dan juga pemirsa, memang seperti yang sudah kita ketahui, untuk isu mengenai kenaikan harga BBM ini memang sudah ramai sejak beberapa bulan lalu diperbincangkan di masyarakat. Ini jika dikaitkan dengan kondisi ketegangan yang terjadi di Timur Tengah yang menyebabkan terhambatnya suplai bahan bakar minyak dunia ke sejumlah negara melalui Selat Hormuz, yang memang Selat Hormuz ini menjadi jalur vital begitu untuk perdagangan minyak dunia, yang kemudian memicu lonjakan harga minyak dunia secara global. David. Ya baik Muharlin, ini memang ditunggu-tunggu, tapi kalau naik mestinya juga bisa turun nanti ya kalau harganya memang sudah turun. Baik, terima kasih untuk laporannya Muharlin. Pemirsa, tingginya harga biji plastik di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang tak menentu mulai berdampak pada pedagang perabot rumah tangga. Mereka harus bertahan agar tidak terus merugi. Situasi sulit kini dihadapi Iksan Aprianto, seorang pedagang perabot rumah tangga kaki lima yang biasa berkeliling di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejak harga biji plastik di pasaran terus naik akibat ketegangan di Timur Tengah, harga perabot rumah tangga berbahan plastik di tingkat distributor juga ikut merangkak naik. Kondisi ini membuat Iksan kebingungan, namun tak berani menaikkan harga jual karena khawatir ditinggal konsumen. Meski tidak menaikkan harga, lemahnya daya beli masyarakat saat ini membuat penjualan tetap menurun. Jika kondisi ini terus terjadi, maka bukan tidak mungkin jika Iksan dan pedagang perabot rumah tangga lainnya akan gulung tikar. Susah, tetap harga segitu. Jadi untung kita itu buat nombokin modal itu. Saat ini Indonesia masih bergantung pada impor nafta sebagai bahan baku utama biji plastik, khususnya dari kawasan Timur Tengah. Namun pasokan kini terganggu akibat konflik geopolitik yang mempengaruhi jalur distribusi di wilayah itu. Karena itu pemerintah memastikan akan mencari sumber pasokan alternatif dari sejumlah negara. Karena kita mencari alternatif dari India, Amerika, dan Afrika. Jadi kami sudah komunikasi dengan para produsen. Memang sudah dapat, cuman kan mungkin jumlahnya atau perlu waktu juga karena kan berpindah, dan sekarang kondisi perang kan mungkin pengapalan juga agak lama. Krisis bahan baku plastik tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara produsen besar lainnya. Untuk saat ini, industri dalam negeri masih mengandalkan persediaan yang tersisa sambil menunggu realisasi impor baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi membongkar peredaran narkoba cair dengan modus pengiriman memakai jasa ojek online. Dari penggerebekan di 2 lokasi di Jakarta Timur, petugas menangkap seorang pengedar dan menyita puluhan kartridge berisi narkoba cair. Berawal dari laporan seorang pengendara ojek online terkait barang kiriman yang dicurigai berisi narkoba, polisi kemudian langsung bergerak. Bersama pengendara ojek lain, petugas mendatangi sebuah kontrakan di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Diam.
Diam. Di baris krim. Di lokasi polisi langsung menangkap seorang pelaku bernama Ananda. Ini apa nih? Ini punya dia, ini sabunnya, ini. Apa nih? Ini liquidnya? Iya. Ini apanya? Ini sabunnya. Ini sabunnya? Iya. Jadi pandai itu baru mau dikirim-kirimin. Kirimin kemana? Alamatnya belum dikirim semua Bang, masih. Cukup. Tidak hanya menangkap pelaku, tim Tengkorak juga menemukan beragam barang bukti narkoba siap edar, antara lain 2 paket sabu, ganja, serta puluhan cartridge berisi narkoba cair. Ini 50. 50. Harusnya tuh ini tiga-tiganya harus aku buy, cuman si Poku perintah ini nanti Dipecah. aja pagi. Ya. Ini? Jualnya pakai ini ya, pakai Instagram itu ya? Oh enggak, saya cuman gitu. Petugas juga mendatangi sebuah apartemen di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur yang diduga sebagai tempat persembunyian dari pengendali barang-barang haram itu. Nilai barang bukti narkotika diperkirakan mencapai lebih kurang 410.781.120 rupiah dan berpotensi menyelamatkan sekitar 831 jiwa. Untuk pengembangan lebih lanjut, tersangka dan seluruh barang bukti kini dibawa ke gedung Bareskrim. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi menangkap 14 pelajar pelaku dalam kasus tawuran yang menewaskan pelajar berinisial NAW. Para terduga pelaku diamankan di lokasi berbeda dengan sejumlah barang bukti senjata tajam. Satu dari 4 pelaku tawuran diringkus tim gabungan Satreskrim Polresta Tangerang di Tol Merak. Pelaku ditangkap ketika sedang melarikan diri dan akan menyeberang ke daerah Lampung. Pelaku terlibat tawuran antar sekolah yang menyebabkan seorang pelajar berinisial NAW tewas pada 7 April lalu. Total sebanyak 14 anak terduga pelaku tawuran berhasil ditangkap, sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam yang dipakai saat tawuran, pakaian korban, motor korban, serta hasil visum medis. Hingga kini polisi masih mengejar 1 orang terduga pelaku lainnya. Sementara pelaku yang berhasil ditangkap kini terancam pidana penjara 15 tahun. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang petugas SPBU berhasil menggagalkan aksi pencurian. 1 pelaku berhasil ditangkap, sementara 1 pelaku lain melarikan diri. Dalam video kamera pengawas, kedua pelaku mengendarai sepeda motor. Keduanya berputar-putar di SPBU, lalu 1 pelaku turun dan berkeliling sekitar mobil pick-up. Pelaku yang turun sempat mengintip jendela mobil dengan menyalakan lampu ponselnya. Tak lama kemudian pelaku masuk lewat pintu mobil sebelah kiri dan membawa kabur tas berwarna hitam. Petugas SPBU yang sudah curiga lantas mengejar pelaku yang akan kabur. Petugas SPBU yang berusaha menangkap pelaku sempat terseret beberapa meter lantaran memegang pelaku yang sedang membawa tas. Salah 1 pelaku berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Trowulan, Kabupaten Mojokerto, sementara seorang pelaku lain melarikan diri. Sebelumnya itu dibiarkan dulu, kan gerak-gerik, kan mencurigakan. Terus kemungkinan dia sudah bobol pintu sebelah kiri. Habis bobol pintu sebelah kiri, tapi bukan langsung buka, keliling dulu. Terus nyamperi temannya yang di sepeda motor. Nah, setelah itu dia kembali sebelah kiri malah lagi buka lawang. Kasus ini kini ditangani Polsek Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan berisi rombongan seni peran sandiwara di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terseret arus banjir. Mobil yang nekat menerjang banjir luapan sungai tersebut terbawa arus hingga masuk ke area persawahan. Sebuah mobil sedan merah terbawa arus di Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Warga dengan alat seadanya berupaya mengevakuasi kendaraan yang terbawa arus luapan Sungai Cibancong. Beruntung kendaraan yang ditumpangi rombongan pemain seni peran atau sandiwara tersebut berhasil dievakuasi. Namun sejumlah alat musik penunjang sandiwara rusak terendam air disertai lumpur. Peristiwa berawal saat hujan deras melanda Kecamatan Kroya di saat bersamaan mobil melintas dan nekat menerjang genangan. Arus deras luapan sungai membuat mobil tak kuasa melewati derasnya arus hingga akhirnya terjerembab ke area persawahan.
Meski banjir sempat menggenangi, saat ini kondisi jalan di Desa Tanjung Kerta, khususnya di sekitar Sungai Cibancong, sudah berangsur normal dan air telah surut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toa Iskandar, iNews melaporkan. 2 warga meninggal akibat campak di Cirebon, Jawa Barat. Karena itu Kota Cirebon menetapkan status kejadian luar biasa pada kasus campak. Kasus campak di Kota Cirebon hingga saat ini masih berstatus kejadian luar biasa dengan angka masih cukup tinggi. Kasus campak mulai mengalami peningkatan sejak akhir Desember lalu hingga bulan April. Dinas Kesehatan Kota Cirebon mencatat kasus campak di tahun 2025 mencapai 238 kasus. Sementara di tahun 2026 hingga Februari tercatat 150 kasus. Hingga April 2026 kasus campak masih terus berjalan. Tercatat sebanyak 50 pasien campak yang masuk rawat inap di rumah sakit dengan sebagian besar merupakan balita. Yang meninggal ada 2, yang satu dari kabupaten, yang satu dari Kota Cirebon gitu ya. Tapi memang yang meninggal ini ada kondisi yang berbeda dengan anak sehat yang lainnya. Yang satu memang giginya gizi buruk, yang satu memang ada kelainan jantung bawaan. Pihak pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kesehatan berupaya untuk menekan angka campak dengan berbagai upaya termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan vaksinasi di masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Dari dunia olahraga, legenda sepak bola asal klub Inggris Arsenal Aaron Ramsey disambut meriah para fansnya di Indonesia. Kedatangan Ramsey merupakan bagian dari program Arsenal Worldwide yang diinisiasi klub berjuluk The Gunners ini. Legenda Arsenal Aaron Ramsey disambut meriah para pendukungnya di Indonesia ketika berkunjung ke Asio Field Cempaka Putih, Jakarta. Kunjungan ini merupakan rangkaian acara pada 17 hingga 19 April yang menjadi komitmen Arsenal untuk mempererat hubungan supporter basis internasional dengan klub. Kegiatan akan diawali dengan klinik pelatihan sepak bola untuk usia muda yang melibatkan sekitar 80 peserta putra dan putri dan bertujuan memberikan pembelajaran langsung dari program Football Development Arsenal. Di puncak acara, Ramsey akan menghadiri fan zone dan nonton bareng laga Inggris antara Manchester City melawan Arsenal di Senayan Park Minggu esok. Ini merupakan kunjungan Ramsey kedua ke Indonesia. Sebelumnya, pemain yang mencatat 369 laga untuk Arsenal ini pernah berkunjung pada tahun 2013 lalu. Dalam pertandingan Clash of Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu malam ini sejumlah pemain legenda klub asal Spanyol Barcelona menggelar latihan dan uji coba lapangan. Para pemain Barcelona Legend menjalani latihan dengan semangat untuk mematangkan strategi sekaligus menjaga kekompakan tim. Pemain bintang seperti Fernando Navarro, Philip Cocu, dan Javier Saviola turut ambil bagian dalam latihan. Sementara mantan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert turut hadir di lapangan, namun tidak ikut berlatih. Laga melawan DRX World Legend diprediksi akan menarik yang mempertemukan pemain lintas generasi dengan nuansa nostalgia dan kualitas bermain yang tetap tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan seputar iNews Siang. Warga Beirut, Lebanon merayakan gencatan senjata 10 hari. Sebagai perayaan gencatan senjata, tembakan dilepaskan ke udara. Tembakan terdengar di seluruh Beirut, Lebanon. Tembakan ini dilepas sebagai bentuk perayaan gencatan senjata. Warga melepaskan tembakan bertubi-tubi ke udara untuk merayakan dimulainya gencatan senjata. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon dilaporkan mulai berlaku pada pukul 00 pagi waktu setempat hari Jumat. Lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi selama perang berlangsung. Namun usai diberlakukan gencatan senjata 10 hari, warga Lebanon kembali ke rumahnya masing-masing. Tentara Lebanon memberikan imbauan untuk tidak terburu-buru kembali ke daerah masing-masing setelah gencatan senjata.
Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silaho dan kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.